Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam polling tempo hari tentang minat teman-teman atas bahasan di channel ini. Ternyata dari suara yang masuk, hampir 60% menyukai bahasan pemrograman atau development dan juga DevOps tentu aja. Pantas aja ya ketika saya membahas hal lain, channel ini jadi sepi teman-teman. Jadi kedepannya saya akan lebih banyak lagi membahas development dan DevOps. Tentu saya akan mencoba mencari tahu topik-topik terkait development yang menarik ya, seperti video kali ini nanti teman-teman. Tetapi bahasan yang lain tetap ada kok, cuma mungkin porsinya tidak sebanyak development ya. Nah, pada video ini saya ingin membahas development, tapi tidak spesifik membahas bahasa pemrograman tertentu. Saya ingin menunjukkan sebuah platform development system yang akan mempermudah pekerjaan kita, yaitu platform atau framework Frappe. Kalau teman-teman mengikuti channel ini mungkin sudah menonton beberapa video saya tentang ERP Next, yang mana ERP Next ini dibangun dengan framework Frappe. Tidak hanya ERP Next sebenarnya, tapi ada CRM, HRM, Frappe School, Project Management, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa kunjungi portofolio sistem yang sudah dibangun dengan framework ini di website resminya di frappe.io. Bahkan ada sistem untuk rumah sakitnya juga loh. Saya sudah sedikit mencobanya juga. Sangat menarik teman-teman. Mungkin lain waktu kita akan cobain juga ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari framework Frappe ini ya teman-teman ya. Mengapa saya mengajak mempelajari framework Frappe ini? Karena ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama adalah karena framework ini adalah open source, jadi tidak ada biaya dan juga tidak ada lisensi teman-teman. Ini tentu akan menghemat ya teman-teman ya. Ini berbeda dengan solusi lain, anggap aja Odoo gitu ya. Ya walaupun open source tapi ternyata ada biaya lisensi atau bahkan kita harus membeli versi studionya teman-teman. Yang kedua adalah kecepatan waktu development teman-teman. Karena kita tidak perlu membangun dari nol ya. Dan jadi tentu ini akan menghemat biaya operasional dan waktu juga. Dan tentu saja karena produk kita atau sistem kita sudah segera bisa digunakan, bahkan mungkin bisa segera dijual juga teman-teman. Dan saya menyarankan menggunakan framework daripada membangun dari nol. Itu ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Karena yang pertama adalah konsistensi tampilan. Karena kita tidak perlu memikirkan lagi tampilan atau komponen-komponennya ya. Kita tinggal pakai aja. Bahkan sebenarnya nanti sudah dibuatkan dari framework ini sehingga tampilannya akan konsisten ya. Berbeda dengan framework lain yang mungkin berbasis komponen, tetapi mungkin antar komponennya bisa jadi ada perbedaan ya. Dan tentu saja karena ini masih dalam satu framework dan cara pemrogramannya dan penyimpanan datanya juga seragam semua, sudah diotomatisasi bahkan, maka datanya integritasnya lebih terjamin juga teman-teman. Dan framework yang kita pakai ini nanti yaitu Frappe Framework itu sudah menyediakan full stack-nya teman-teman, jadi sudah lengkap sekali ya. Dan istilahnya tinggal ngegas aja teman-teman. Karena ini sudah lengkap ya, dari front end-nya sudah menggunakan Vue.js, JavaScript, untuk back end menggunakan Python dan database-nya MariaDB. Bahkan ada Redis dan Traffic ya, itu bagus sekali. Dan nanti ada CLI-nya yaitu Bench. Ini custom buatannya Frappe sendiri ya, dan ini akan sangat membantu kita teman-teman. Kemudian kita tidak usah khawatir menggunakan framework ini karena sudah proven ya. Frappe ini sudah digunakan oleh banyak sekali perusahaan dan sudah digunakan oleh banyak programmer untuk membangun sistemnya.
Dan ini tentu akan aman dan mengurangi bugs ya, daripada kalau kita membangun dari awal. Kemudian fiturnya sudah cukup lengkap, sudah ada multi application, sudah multi language juga, dan nanti kita bisa custom workspace-nya. Bahkan untuk user management dan role-nya itu sudah built-in ya, jadi kita tinggal setup aja nanti. Jadi dari aplikasi yang kita buat, kita tinggal atur-atur aja teman-teman. Dan ini masih banyak lagi fiturnya yang lain-lain ya, nanti mungkin kita sambil jalan, kita mungkin akan bahas satu persatu teman-teman. Kemudian dengan framework Frappe ini materi belajarnya sangat lengkap. Bahkan ada online trainingnya ya, ada Frappe School. Saya juga sempat mengikuti teman-teman, walaupun belum selesai ya. Jadi nanti dalam video ini juga nanti saya cuma mendemokan sedikit aja karena saya belum tuntas belajarnya. Tapi paling tidak nanti saya harapkan sudah bisa memberikan gambaran singkat tentang seperti apa sih kalau kita develop menggunakan framework Frappe ini. Betapa menyenangkan teman-teman. Dan jangan khawatir, dokumentasinya dari instalasinya sampai ke pemrogramannya itu sudah disediakan lengkap teman-teman. Dan untuk source code-nya itu ada di GitHub ya, lengkap sekali. Bahkan dari aplikasi-aplikasi yang sudah dibikin menggunakan Frappe itu juga tersedia di GitHub-nya. Dan kalau ada masalah, kita bisa kunjungi komunitasnya teman-teman. Saya beberapa kali juga mengalami masalah, dan saya cari dari website komunitasnya, ternyata ketemu jawabannya teman-teman. Jadi kita tidak usah khawatir sih kalau kita menggunakan framework dari Frappe ini teman-teman. Untuk instalasi rasanya saya tidak perlu tampilkan ya teman-teman ya, karena gampang kok. Teman-teman bisa merujuk ke GitHub dari Frappe di http://github.com/frappe. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, saya menggunakan link yang ini ya. Pertama ini teman-teman, GitHub Frappe _bench. Nanti cari saja yang bagian Docker-nya teman-teman. Saya menggunakan versi yang Docker ya. Sebenarnya ada versi yang diinstal langsung di mesin ya. Jadi tidak menggunakan kontainer ya. Tetapi menggunakan versi Docker itu lebih praktis teman-teman, jadi kita bisa langsung cobain ya. Untuk kasus belajar kita akan mencoba membuat sepenggal modul sistem manajemen rumah sakit ya. Ini tidak untuk membuat sistem informasi manajemen rumah sakit secara lengkap ya, tapi hanya sepenggal aja. Kalau teman-teman berminat, nanti kita bisa teruskan di video-video berikutnya ya. Jadi jangan lupa klik tombol like dan tuliskan di kolom komentar mau. Jadi kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita gunakan dalam video kali ini, yaitu kita akan membuat aplikasi baru. Dan ini memang ada kendala ya teman-teman ya. Saya tadi sudah mencoba, memang belum berhasil membuat aplikasi baru. Jadi ini tidak masalah ya, karena yang terpenting adalah di poin kedua dan ketiga. Jadi ini kita lewatkan aja. Nanti kita akan nebeng di aplikasi ERP Next ya. Jadi nanti kita akan menjadi suatu submodul atau workspace sistem informasi rumah sakitnya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan mencoba membuat doc type atau dokumen type. Ada dua, yaitu yang pertama pasien. Nanti kita coba akan normalisasi untuk kontak dan address. Ini kita akan mencoba mengikuti standar dari Satu Sehat, yang mana mereka memiliki struktur yang sudah distandarkan di FHIR ya, atau FHIR. Kemudian kita juga akan membuat doc type untuk departemen. Nah, ini berbeda bentuknya dengan doc type pasien, di mana nanti di sini bentuknya tree atau pohon ya. Jadi ada hierarkinya teman-teman. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan mencoba membuat workspace. Jadi kita akan membuat menu atau workspace yang ada linknya ya ke doc type pasien dan departemen ini, sehingga kita bisa mengakses tabel pasien dan departemen dengan mudah ya.
Kayaknya menarik ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah berhasil menginstall, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa pada saat instalasi, ini ada keterangannya ya teman-teman. Untuk site administrator, passwordnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita copy paste aja di sini. Nah, di sini administrator, kemudian passwordnya kita paste di sini. Login. Nah, not now, kita pilih language-nya. Sayangnya ini nggak ada pilihan Indonesia ya teman-teman ya. Ada nggak Indonesia? Oh, ada teman-teman. Wah, ada Indonesia. Kemudian, oke, mata uang IDR. Wah, ini langsung berubah teman-teman. Bahasa Anda, negara Anda, zona waktu, mata uang. Wah, keren teman-teman. Kita lanjut di sini. Kemudian kita harus masukkan nama lengkap kita, emailnya untuk login nanti, kata sandinya. Oke, ya tidak kuat, nggak apa-apa sih. Oke, kita masuk, kita isi nama perusahaan, Swatisen Karya Mandiri. Oke. Ini chart of account ya. Ini karena bahasa Indonesia jadi agak-agak aneh ya, bahkan akun. Seharusnya chart of account. Oke, nggak apa-apa. Generate demo. Oke, kita klik aja pengaturan lengkap. Kita tunggu dulu. Ini sedang menyiapkan sistem kita, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke home atau rumah di sini ya. Ini adalah tampilan awal dari framework Frappe dengan modul ERP Next. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena dalam contoh kita, walaupun kita akan mencoba membuat contohnya adalah sistem informasi rumah sakit, sepenggal aja sih memang sih, cuma mungkin rumah sakit juga membutuhkan modul lain ya, seperti modul akuntansinya, modul pembelian, modul penjualan, kemudian ada persediaan, aset, bahkan support dan CRM. Rumah sakit juga membutuhkannya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini ada menu build. Ini yang kita butuhkan untuk mengcustom framework Frappe kita teman-teman. Ini tidak seperti Odoo ya, yang harus membeli versi atau lisensi versi enterprise, sehingga kita bisa menggunakan Odoo Studio. Kalau ini kita nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah ada built-in build di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, menu build ini cukup lengkap ya. Ada doc type yang nanti kita akan coba gunakan. Kemudian juga ada modul definition di sini. Kemudian ada onboardingnya, dan yang penting nanti juga ada workspace juga teman-teman yang akan kita coba pelajari dalam video kali ini ya teman-teman ya. Bahkan ada workflow juga di sini, alur kerja di sini teman-teman. Tapi video kali ini kita akan mencoba membuat doc type, modul dev, dan juga workspace ya teman-teman ya. Jadi terus lanjutkan nontonnya teman-teman sampai selesai. Kita akan mencoba membuat modul definition dulu ya teman-teman ya. Ini saya sudah kembalikan dalam bentuk bahasa Inggris ya teman-teman ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia agak ribet. Jadi kita akan buat modul definition dulu di sini. Kita akan buat modul name-nya adalah SIMRS. Ini paketnya kita kosongkan dulu ya, karena kita belum membutuhkannya. Kemudian kita klik save. Maka kita sudah membuat modul SIMRS. Nah, kemudian kita akan masuk ke doc type. Nah, di sini ada beberapa contoh doc type yang lain, tapi kita akan mencoba membuat doc type untuk pasien. Kemudian nanti kita akan normalisasi untuk communication ya, bukan kontak tapi communication. Kemudian address-nya juga kita normalisasi ya. Jadi kita kembali ke sini. Kita mengacu ke
satu sehat di sini teman-teman, karena satu sehat ini menggunakan framework FHIR atau FHIR. Nah, di sini ada detailnya untuk pasien. Ini untuk nama juga seribet ini teman-teman, tapi nanti kita tidak akan bikin seribet ini ya teman-teman ya. Jadi contohnya kita akan membuat dokumen dengan nama, karena di sana menggunakan bahasa Inggris, kita juga samakan aja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada modul kita isi untuk SIM-RS. Ini ada beberapa opsi di sini. Apakah submittable? Ini artinya nanti bisa di-save beberapa kali, tetapi begitu statusnya sudah kita submit, maka sudah tidak bisa diedit lagi ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada is child table, apakah dia anak dari tabel yang lain. Karena ini induknya, maka ini kita tidak centang ya. Kemudian apakah single, artinya dalam satu tabel itu hanya satu record aja ya. Kemudian ini is tree, apakah ini dalam bentuk struktur atau pohon ya, punya hierarki ya, tapi kita tidak ya. Jadi kita lewatkan, kita klik create and continue. Sorry, saya agak batuk teman-teman. Nah, di sini tampilan awalnya adalah form, jadi kita bisa mengedit dalam bentuk form ya. Tapi kalau kita mau lihat detailnya juga boleh teman-teman. Di sini tadi opsi yang muncul pertama kali tadi, kemudian di sini ada penamaan dari dokumennya. Kita juga bisa menggunakan expression di sini, contohnya PSN, kemudian tahun misalnya. Kita tambahkan bulan misalnya, kemudian kita tambahkan 5 digit auto generated number. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa setting-setting yang lain, kita lewatkan aja dulu. Atau kalau teman-teman mau mengedit fieldnya secara manual, di sini juga bisa teman-teman. Cuma tabel dalam framework Frappe ini juga mendefinisikan layoutnya juga ya. Kalau kita mengeditnya manual di sini akan ribet sekali teman-teman. Jadi kita mengeditnya langsung dari form di sini ya teman-teman ya. Kita save dulu. Apakah berhasil? Oke, berhasil disimpan. Kemudian kita akan buat di sini, kita tambahkan field atau kita labelnya di sini kita ubah dulu, misalnya umum misalnya. Kemudian kita tambahkan di sini, tambahkan fieldnya. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa tipe datanya ya, tapi kita pakai yang simpel dulu, yaitu data. Ya, ini satu baris aja ya. Contohnya di sini nama lengkap. Walaupun di sini untuk nama ribet sekali, kita nggak akan implementasi keribetan ini ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan satu field aja, nama lengkap. Nama fieldnya kalau di sini kan passion name gitu ya. Kita di sini kasih nama, karena name itu tidak bisa digunakan karena dia reserve keywordnya reserve ya. Jadi kita menggunakan nama gitu aja deh. Nah, ini mandatory. Di sini juga ada beberapa setting yang lain, apakah akan hidden, enggak ya, apakah bold, kemudian apakah ditampilkan dalam list view, oke. Dalam list filter, oke. Dalam preview, oke. Dalam filter, oke. Ini jadi nanti di atas daftar itu nanti ada isian untuk filter berdasarkan nama lengkap ini ya. Jadi kita akan tambahkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan select misalnya. Jadi kita tambahkan misalnya ini scroll, mouse saya agak error teman-teman. Jadi scrollnya agak error. Oke, kita tambahkan misalnya sebutan misalnya. Kita kasih nama sebutan. Karena select kita harus tambahkan di sini ya. Ini mandatory deh. Jadi di sini ada tuan, nyonya, anak, bayi. Ini misalnya aja teman-teman ya.
Kemudian di sini di list kita, oke, nggak usah ditampilkan lah. Oke, kemudian kalau misalnya ini urutannya salah, kita bisa geser-geser ya teman-teman ya. Kita geser ke atas, contohnya di sini. Oke, keren. Kita save dulu, apakah berhasil? Oke, berhasil kita save. Nah, kita tambahkan kolom di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Jadi, add kolom. Nah, jadi ini ada kolom baru di sini. Kita bisa tambahkan contohnya tempat lahir ya. Jadi datanya menggunakan data di sini, tempat lahir, birthplace, kemudian mandatory, nggak usah dulu, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita tampilkan juga tanggal lahirnya, formatnya date ya, bukan date time tapi date. Tanggal lahir ini mandatory misalnya. Oh, label, sorry, ini name-nya birth date. Nah, di sini labelnya adalah tanggal lahir. Nah, kita tampilkan dalam list view, list filter, in preview, filter juga, jadi bisa dicari berdasarkan tanggal lahirnya. Oke, kita save dulu, aman. Oke ya, jadi kita sudah punya 4 field di sini. Kalau mau dicek dulu, kita bisa go to passion list atau show preview. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Oh, udah keren ya. Oke, atau kalau mau lihat, nah secara live, kalau kita lihat di sini filternya bisa berdasarkan ID-nya, nama lengkap, tanggal lahir, atau kita mau nambah, kita klik di sini teman-teman. Nah, ini contoh formnya ya. Kita belum selesai, kita tutup dulu aja. Oke, kita tambahkan apa lagi di sini teman? Oke, contohnya gender ya, jenis kelamin. Kita tambahkan di mana ini? Di sebelah sini ya. Karena jenis kelamin itu select ya, harus milih. Nah, labelnya jenis kelamin. Kalau di satu sehat, gender ya di sini. Oke. Field name-nya gender. Karena dia pilihan, kita bisa tuliskan di sini teman-teman. Male, female, unknown. Nggak usah ya, nggak usah pakai unknown. Oke, kemudian kita tampilkan juga di in list view, in list filter, in preview, in filter. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan ya? Di sini sudah sebutan nama lengkap. Oh, NIK. NIK. Kita tambahkan NIK itu data. Aduh, scrollnya error. NIK. Ini NIK. Nggak usah mandatory ya, karena kan untuk anak-anak juga belum ya. Tapi kita tampilkan di view. Oke, di filter juga tampilkan. In preview juga, in filter. Oke. Oke, keren teman-teman. Kita sudah bikin sesederhana ini dulu ya. Oke, kita save dulu. Nah, kita ingin menambahkan kontak. Jadi kalau di sini kontak itu dibikin normalisasi teman-teman. Memang agak ribet ya. Sebentar, mana ya? Bahkan identifier juga dinormalisasi teman-teman. Ada pasport, ada NIK, ada KK. Kita nggak akan seribet itu dulu ya teman-teman ya. Oh, ini ada pasien aktif atau tidaknya. Nah, kita juga bisa tambahkan ya. Add field. Nah, di sini ada namanya checkbox teman-teman, cek. Nah, aktif. Nah, di sini
kasih nama aktif gitu ya. Optionnya oke, nggak usah, defaultnya nggak usah. Oke, atau di sini sebenarnya bukan aktif ya, aktif atau meninggal gitu ya. Oke, kita tambahkan aja aktif, kemudian kita tambahkan cek lagi di sini meninggal. Oke, in list. Nah ini juga di sini oke. Filter juga. Nah keren teman-teman, kita sudah menambahkan ada checkboxnya di sini teman-teman. Sorry saya batuk teman-teman. Nah kita akan mencoba menambahkan anak tabelnya. Ini kita save. Oh nggak ada perubahan. Untuk kontak ya, marital status. Oh kita belum tambahkan ya. Oh iya kita belum tambahkan. Jadi kita tambahkan di sini select status perkawinan. Nah ini marital status. Nah ini mandatory, nggak usah lah ya. Nggak diisi nggak apa-apa gitu ya. Kemudian untuk opsinya apa aja? Ada annul, ada divorce, ada interlocutory, apa ini? Subject to an interlocutory decree. Kemudian legally separated. Married. Kemudian common law. Kemudian poligamus. Wah, ada poligami juga, teman-teman. Wah. Kemudian ada domestic partner. Apa ini maksudnya ini? Domestic partner. Unmarried. Kemudian never married. Selibat ini mungkin ya. Kemudian widow. Kemudian unknown. Oke, kita save dulu. Oke, lancar ya teman-teman. Nah, oke, sudah keren ya. Kalau mau dilihat dulu show preview. Nah, seperti ini teman-teman. Keren ya. Kita hide dulu. Nah, kita akan menambahkan telekomunikasinya teman-teman. Sebentar, kalau di sini. Nah, ini telekomunikasi. Dia membutuhkan 3 field: system, value, use. Oke, kita tambahkan aja doc type baru di sini. Ini kita bisa filter berdasarkan modulnya ya. Jadi contohnya kita filter modul SIM-RS. Jadi kita akan buat Petian telecommunication, telekom aja lah ya, modulnya SIM-RS. Nah ini adalah child. Kalau kita klik di sini, maka nanti kita harus memasukkan parents-nya apa, gitu ya. Create and continue. Nah di sini kita lihat di sini formnya, oke, connectionnya. Each child table are shown as a grid in other doc type. Oke, nanti kita coba buat dulu di sini ya. Ada 3 di sini. Sistem itu nanti bisa milih apakah phone, apakah email, kemudian value-nya, kemudian use-nya. Coba kita buat dulu ya.
Contohnya di sini add field, select apa tadi? Sistem. Memang namanya agak aneh teman-teman. Sistem. Apakah ini sistem adalah keyword? Kalau error berarti nanti keyword ya teman-teman ya. Tapi kita coba sistem. Oke, nggak apa-apa. Opsinya apa aja tadi? Ada phone, ada email, ada email, mungkin apa lagi ya? Ini sayangnya nggak ada detailnya di sini. Kontak point. Oke, nggak apa-apa, kita isi dua aja. Kemudian coba kita tes simpen. Oh, berhasil teman-teman. Berarti bukan keyword ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Value. Value berarti data. Apakah ini keyword? Kalau keyword error ya teman-teman ya. Ini mandatory. Oke, kita klik simpan. Oh, aman teman-teman. Kemudian berikutnya adalah use. Ini ada mobile, ada home. Nggak jelas sih. Nggak apa-apa ya. Use. Select. Di sini labelnya use. Name-nya use. Mandatory. Kemudian opsinya apa tadi? Home, mobile. Contohnya kita bikin home, mobile, tambahin deh office gitu ya. Oke. Coba kita save dulu. Oh, aman teman-teman. Nah, oke, kalau ini sudah oke, maka kita bisa koneksikan passion ini untuk kita tambahkan add section below. Nah, di sini kita tambahkan tabel. Mana tabel? Ini dia tabel. Nah, tabelnya apa? Di sini kita labelnya kasih dulu jalur komunikasi misalnya ya. Kemudian data di sini kita masukkannya for link enter doc type as range for select and list is communication, atau kita kasih nama bahasa Indonesia lah ya, komunikasinya, tipenya tabel, maka namanya apa ini? Tadi passion apa tadi ya namanya ya teman-teman ya? Aduh, lupa. Passion communication ya. Passion Telekom. Tuh, lupa saya. Passion Telekom. Oke. Sorry. Kemudian kita masukkan di sebentar. Enter the doc type as range. Atau di sini ya masukkannya ya. Oh iya betul. Berarti di sini kita masukkan Pasien Telekom. Ini fieldnya berarti. Ini kasih nama Telekom aja deh. Oke, kita save dulu. Nah, di sini sudah dinormalisasi ya teman-teman ya, keren ya. Cuma ini coba kita klik di sini. Oh, sorry, berarti kita ke sini dulu teman-teman. Ini field-fieldnya ya, field-fieldnya kita lupa di sini untuk settingnya. Ini select sistem, kita edit di sini aja bisa teman-teman. Nah, di sini mandatory virtual. Nah, visibility-nya ini, kemudian nah ini juga in grid view.
Tadi kita belum centang ini ya, jadi di gridnya nggak muncul teman-teman. Kita centang-centang aja di sini. Oke, kemudian yang value juga kita buat centang-centang juga. Kemudian yang use ini juga kita centang-centang juga ya di gridnya. Oke. Kemudian kita save. Nah, kita kembali ke passion di sini. Wah, keren ya teman-teman ya. Ini kita sudah muncul di sini teman-teman. Ini jalur komunikasinya ya. Kemudian kita tambahkan alamat. Ini juga dinormalisasi teman-teman. Memang agak ribet ya. Di sini address. Nah, ini address ini ada use, ada line, ada city, ada postal code. Wah, lengkap. Agak ribet ini. Use ini maksudnya apa ini? Address use. Home, work, temporary, old, atau incorrect, atau billing. Oke, kita bikin. Siapa takut teman-teman? Mari kita bikin ya. Ada use, ada line. Oke. Berarti kita buat doc type baru, patient address. Ya, kita bikin patient address. Modulnya SIM-RS. Child. Oke, kita create. Oke. Kayaknya enak langsung di sini ya teman-teman ya. Di field di sini nih. Kayaknya lebih oke nih. Nggak apa-apa lah, di form aja deh. Oke, kita tambahkan di sini yang pertama adalah select. Tadi kita buat di sini untuk namanya use. Serius namanya use. Ini kita tutup dulu. Nah, iya di sini use. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih nama use. Sorry, ini kita tutup aja. Use, si tipenya select. Ini use juga. Opsinya apa aja tadi? Ada home. Maksudnya ini penggunaan alamatnya ya. Home, work, temporary, kemudian old atau incorrect, kemudian ada billing, oh alamat untuk penagihan ini berarti. Oke, kemudian kita tampilkan di grid ya. Centang aja semua lah. Oke, kemudian kita tambahkan apalagi tadi? Line. Ini nama jalannya kali ya maksudnya. Line, berarti kita menggunakan data. Jalan, gitulah ya. Di sini kita kasih nama line. Kemudian, oke. Oh, berarti kalau jalan dia pakai lengkap, ya kan? Berarti menggunakan teks teman-teman, bukan menggunakan data. Di sini ada beberapa teks teman-teman, ada long text, ada teks biasa, dan ada small text. Kita menggunakan small text saja deh. Nah, ini small text aja ukurannya udah besar ya teman-teman ya. Ini penggunaan gitulah ya, kita ganti supaya lebih manusiawi teman-teman. Kemudian ada kota ya, city. Sebenarnya bisa select sih, tapi oke lah supaya nggak ribet kita menggunakan kota. Di sini city, oke. Mandatory. Kita lupa tadi di sini
belum kita setup mandatory ya, ini nggak usah lah, jalannya nggak usah. Kemudian kota tampilkan di grid ya, ini kita tampilkan. Kemudian postal code, berarti data kode pos, postal code. Kemudian ini nggak usah ditampilkan di grid, wah tampilkan aja nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya teman-teman. Kemudian ada country, ada address extension, nggak usah, country aja. Negara, karena ini rumah sakitnya ceritanya multinasional ya, internasional. Labelnya negara, country, mandatory, oke. Kemudian kita tampilkan di list view, oke, kita save. Oke, mantap. Coba kita kembali ke Passion di sini, kemudian kita tambahkan di bawah add section below. Nah, kita tambahkan di sini alamat. Oke. Data fieldnya di sini adalah table. Nah, oke, table. Nah, dari table di sini kita kasih label alamat, daftar alamat. Alamat aja deh. Alamat. Kemudian optionnya di sini adalah patient address. Nah, ada error. Wah, sorry. Kan ada perubahan ya. Oke, tapi ini berhasil di save ya kayaknya. Oke, coba kita reload dulu. Oh, belum kesimpan tadi yang addressnya. Coba kita ulangi lagi. Add section below. Label. Kemudian kita tambahkan alamat. Kemudian ini address. Optionnya adalah patient address. Oke, kita save. Oh, berhasil disimpan teman-teman. Tadi ada error, kenapa ya? Coba ini labelnya kita ubah dulu, labelnya daftar alamat pasien. Oke. Save. Oke, berhasil teman-teman. Nah, coba kalau kita show in preview. Nah, keren ya teman-teman ya. Coba kalau kita go to patient list. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman, keren ya. Ini adalah formulirnya yang sudah live, jadi bisa kita gunakan. Coba kita add patient di sini. Sebutannya Tuan, nama lengkap misalnya Bambang Gentolet misalnya. Tempat lahir Semarang. Tanggal lahir tahun 2000 misalnya. 2000 bulan Februari tanggal 29. Kabisat teman-teman. Jenis kelamin laki-laki, statusnya apa nih? Anon. Nah, ini masih aktif. Kalau kita nomor nikahnya bisa kita catatkan misalnya. Kemudian jalur ini di save bisa nggak nih? Oke, mantap, bisa di save teman-teman. Kemudian jalur komunikasinya kita mau tambahkan add row telepon. Oke, ini untuk mobile phone. Kita tambahkan juga phone untuk nomor telepon rumahnya misalnya 777.
8899 misalnya. Ini rumah misalnya, kemudian alamat pasien, home, kota Semarang. Sorry, tadi kita lupa menambahkan jalannya ya. Kode pos berapa ya? 57 5276 misalnya. Negara Indonesia. Oke, kita simpan. Nah, keren ya teman-teman. Keren ya, kita sudah membuat satu formulir yang cukup ribet ini dalam berapa menit doang dan sudah bisa jalan dengan baik, teman-teman. Kalau kita kembali ke sini daftar pasien, nah di sini sudah muncul ya, teman-teman ya. Cuma tadi kita masih ada salah di sini, jalannya belum kita tampilkan ya. Coba kita perbaiki dulu di doc type, kemudian pasien address ya. Untuk jalan di sini, nah ini belum dicentang teman-teman, kelupaan ya. Oke, kita centang-centang aja. Nah, kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan seperti ini, kita bisa perbaiki dengan cepat. Oke, ini sudah reload ya. Kita masuk ke patient list di sini. Oke, kita edit. Nah, di sini jalannya udah muncul ya teman-teman ya. Jadi kita bisa edit ini. Jalan Raya nomor 13A. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan. Keren teman-teman. Di sini sebenarnya tidak hanya formulir seperti ini sih. Untuk daftarnya juga kita bisa lihat. Nah, ini tadi penomoran kita ya teman-teman ya. Penomoran dokumen kita sudah mengikuti format yang sudah kita tentukan, yaitu PSN tahun 2025, kemudian bulannya 03, dan ini auto generated numbernya 5 digit teman-teman. Keren banget nggak teman-teman? Kita bahkan nggak perlu coding ya. Kita nyaris cuma langsung setup sini sana sini langsung jalan teman-teman. Keren ya. Nah, di sini untuk daftarnya juga kita sudah bisa, ada menu pencariannya di sini teman-teman. Jadi kita mau cari berdasarkan namanya, misalnya Kentolet. Nah, ini langsung nyari ketemu. Atau misalnya kita nama Udin misalnya. Nah, ini udah langsung nggak perlu di enter, ini udah langsung mencari sendiri teman-teman ya. Kita juga mencari NIK juga bisa, memfilter dengan jenis kelamin juga bisa teman-teman. Ya, keren ya. Wah, dan kita bisa lihat apakah yang sudah meninggal siapa aja. Nah, keren ya. Filternya juga bisa kita setup di sini teman-teman. Berdasarkan apa di sini bisa teman-teman. Wah, keren sekali ya. Jadi ini nyaris nggak usah coding apapun teman-teman. Makanya saya suka sekali dengan framework-framework yang seperti ini. Bahkan ini coba ada menu printnya langsung. Coba kita lihat ya, print. Wah, tampilannya seperti ini teman-teman. Keren banget sih menurut saya sih. Ya, jadi kita bisa langsung ke sini teman-teman. Wah, oke. Oke teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Kalau teman-teman belum tertarik menggunakan ini sih, rasanya sih, wah sayang sekali ya. Kalau teman-teman coding sendiri dari awal itu bisa berapa hari teman-teman ya. Tapi kalau kita menggunakan framework Frappe ini udah berapa menit aja ini. Ini tadi kita sudah berapa menit ya? Kayaknya sih nggak ada sejam ya. Nah, kita tambahkan soal yang kedua, yaitu membuat departemen dalam bentuk tree atau pohon. Nah, jadi kita bikin doc type baru di sini. Di sini contohnya kita kasih nama. Kalau di sini namanya si organization. Di sini strukturnya seperti apa ini?
ada identifier aja sih. Oke, ada detailnya, ada telekomunikasi. Aduh, ribet banget ya teman-teman. Ada addressnya dan sebagainya. Oke, ini terkait dengan location juga sih sebenarnya sih. Nah, ini dia. Rasanya sih kita nggak perlu ribet banget ya. Hmm, sebenarnya organisasi dan location ini, oke, kita kasih nama organization deh. Organization. Oke, Z kalau nggak salah ya, session. Oke, modulnya adalah SIM-RS. Nah, ini dia istri, suami istri. Oke, kita create. Nah, di sini ada left, right, no label. Kalau mau ditambahkan fieldnya ya, ini sepertinya sudah bawaan, jadi kita tidak perlu mengubah-ubah ini teman-teman, karena ini keterkaitan dari hierarkinya ya. Jadi kita tambahkan field aja. Tambahkan section below. Nah, kita tambahkan nama ya, jadi kita menggunakan data. Kita kasih nama organisasi atau nama departemen lah. Organisasi juga nggak apa-apa sih. Anggap aja nanti usernya tahu ya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan name ya, karena ini reserve. Jadi kita menggunakan nama, dan ini mandatory. Kemudian kita tampilkan di list. Oke. Kita save dulu apakah berhasil. Oke, aman teman-teman. Kemudian apalagi di sini aktif. Nah, oke, kita tambahkan berarti checkbox aktif. Nah, kemudian apalagi di sini coding type. Ini apa nih type nih? Codable concept. Oke, kita nggak usah lewatkan aja dulu ya. Ini ada alias, oke nggak usah. Oh, kita kasih kode ya teman-teman ya. Mungkin user di rumah sakit lebih mudah menggunakan kode-kode ya. Di sini kita kasih nama kode organisasi misalnya, atau kode departemen ya. Oke lah, biar nggak bingung. Di sini kita kasih nama code. Oke, kita taruh di atasnya. Oke, ini mandatory. Oke, kemudian wah, ada alamat. Part of IHS number. Oh iya, kita belum tambahkan ini ya, organization IHS number. Oke, kita tambahkan aja, nggak apa-apa. Data IHS nomor IHS organisasi, kasih nama IHS num gitu lah. Oke, ini nggak usah mandatory. Kita tampilkan di list. Oke, kita cek dulu, kita save apakah berhasil. Oke, masih sejauh ini masih aman teman-teman. Kemudian apalagi kontak name. Wah, ini oke, kita tambahkan aja section below. Sorry teman-teman, saya batuk teman-teman. Oke, nama kontak atau penanggung jawab ya. Tapi kita kasih nama sesuai dengan yang ada di sini deh. Kontak name mana tadi? Kontak purpose.
Oh, ada. Oh, ini dinormalisasi, teman-teman. Kita nggak usah seribet itu ya. Kemudian misalnya kontak phone lah. Ini juga dinormalisasi kontaknya. Aduh, repot banget ya. Tapi sebenarnya sih dengan menggunakan Frappe ini seribet apapun tetap masih bisa sih teman-teman ya. Ini kita kasih nama penanggung jawab. Oke, kita tambahkan fieldnya data, nama PC gitu ya. Kontak name. Nggak usah mandatory deh. Kemudian kita tambahkan teleponnya aja deh. Data. Nah, kalau untuk telepon teman-teman sebenarnya ada khusus. Nah, tipe datanya phone khusus teman-teman. Nah, di sini nomor telepon PC, kontak phone, nggak usah mandatori deh. Oke, sementara ini aja dulu teman-teman ya. Kita sih nggak usah ribet-ribet banget ya, walaupun sebenarnya tetap bisa kita akomodir dengan Frappe ini sih, tapi kita nggak usah seribet itu dulu deh. Kita save dulu. Contact name appear multiple time. Oke. Oh, ini nggak usah kasih nama deh. Itu kan cuma header teman-teman. Oke, berhasil disimpan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini organisasi. Coba kita go to listnya. Nah, kita akan tambahkan satu misalnya. Apa di sini contohnya? Rumah sakit. Rumah sakit. Is group. Nah, ini apakah grupnya? Nah, oke, ini adalah grupnya. Kode organisasinya adalah RS Swatizen, misalnya RS Swa. Nah, nama organisasinya adalah RS Swatizen. Oh, jangan. Rumah sakit Hospitaloka. Wah, keren ini. Ini RSH misalnya. RSH. Aktif. Oke, nomor IHS-nya kita kosongin dulu penanggung jawabnya. Emmanuel misalnya. Nomor teleponnya. Nah, ini dia. Ada country-nya, kode negaranya 819325093. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya tadi. Oh, belum. Oke, berhasil disimpan. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, ini kita belum custom ini tadi ya. Oke, nggak apa-apa, ID-nya seharusnya kita custom. Nah, ini kita bisa lihat untuk tampilan dalam bentuk tree view, teman-teman. Nah, ini sayangnya tadi kita belum custom ya, teman-teman ya. Wah, oke. Coba kita custom dulu. Bisa nggak kalau kita custom? Terlambat sih customnya sih. Jadi di sini seharusnya naming rule-nya itu set by user seharusnya. Jadi harus di prompt di sini. Allow rename. Jadi kita save dulu. Oke, masih bisa ya. Coba kita reload dulu. Kemudian kita go ke sini. Kalau kita dalam ini bisa diedit. Wah, nggak bisa diedit teman-teman. Coba kita hapus dulu ya. Delete. Oke, kita hapus. Nah, coba kita tambahkan di sini namanya atau dalam bentuk tree view, bisa nggak di sini? Nah, ini new. Oh, oke. Saya lupa lagi teman-teman. Jadi di sini ada quick entry. Kita harus centang dulu di sini teman-teman. Oke, kita quick entry
Kemudian untuk field-fieldnya, coba kita lihat di sini. Mandatori, kode organisasi. Oke. Kode organisasi. Visibility-nya, nah ini dia. Lupa ya teman-teman ya, jadi kita lupa ngesetnya teman-teman. Kemudian nama organisasinya. Oh, udah, ini nama udah. Kemudian oke, kita save dulu. Oke, coba kita lihat go to organization. Kita tutup dulu. Nah, kita add di sini. Nah, oke, kita bisa langsung edit dalam bentuk window seperti ini, atau kita klik edit full form di sini, teman-teman ya. Nah, namanya contohnya Rumah Sakit Hospital Lokal. Kode organisasinya. Oke, ini yang di prompt tadi ya, jadi kita harus tambahkan. Oke, kita nggak apa-apa. Kodenya RSH, ini seharusnya sama berarti. Ini yang bawaan dari tabelnya berarti. Aktif, kosong, penanggung jawab. Oke, kita save dulu, berhasil nggak? Oke, berhasil teman-teman. Coba kalau kita lihat di view-nya, tree view, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau kita klik di sini, nah kita akan tambahkan child-nya di sini. Nah, child-nya apa aja contohnya? Kalau kita lihat di sini, rumah sakitnya, kemudian ada divisi pelayanan medis dan penunjang. Oh, divisi, kode, sorry. Pelayanan medis, divisi pelayanan medis dan penunjang. Kasih kode apa ya? Pelayanan medis dan penunjang, gitu aja lah. Ini divisi pelayanan medis dan penunjang. Bisa nggak di sini kita save ya? Oh, dokumen name-nya. Oke, berarti memang tadi kita belum tambahkan untuk dokumen name ya. Jadi kita harus mengeditnya secara full teman-teman. Oke, coba kita ke sini. Kemudian kita add organization. Nah, ini. Jadi contohnya namanya adalah divisi pelayanan medis dan penunjang. Oke ya, betul ya. Divisi pelayanan medis, medik. Divisi pelayanan medik dan penunjang. Ini grup juga teman-teman. Nah, old parent-nya atau parent organization-nya adalah RS Hospitaloka. Kode organisasinya PMP. Oke lah. Nama organisasinya kita samakan aja. Aktif. Tanggung jawabnya kita kosongin dulu ya. Kita save. Oke, coba kita lihat di sini. Oke. Coba kalau kita lihat dalam tree view. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah grupnya, dan ini grup anaknya. Anaknya berupa grup lagi. Karena di sini ada anaknya juga. Contohnya klinik rawat jalan. Kita tambahkan klinik rawat jalan. Name-nya klinik rawat jalan. Parent-nya adalah divisi pelayanan medis dan penunjang. Kode organisasinya contohnya KRJ gitulah ya. Oke, kita samakan aja untuk nama organisasinya aktif. Oke, kita save. Oke, keren teman-teman. Contohnya kita tambah satu lagi deh.
klinik rawat jalan itu kan mungkin ada spesialisasi apa dan seterusnya ya, jadi bisa ditambahkan teman-teman. Oke, sementara ini nggak usah dulu ya teman-teman ya, nanti kepanjangan videonya. Tapi nanti kalau teman-teman tertarik sih kita bisa bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau kita lihat di sini tree view-nya, oke. Nah, ya, ini sudah ada klinik rawat jalannya di sini, teman-teman. Nah, ini kita bisa klik di sini dan kita bisa edit di sini. Ini kalau mau grup juga, karena ini mungkin nanti ada spesialisasinya ya. Jadi kita mungkin ada grupnya juga di sini. Nah, yang keren di sini teman-teman, bahwa setiap kali kita membuat dokumen type, di sini juga sudah ada secara default ini akan di-assign ke siapa, ada lampirannya apa. Ini mungkin untuk spesifikasi dari dokumen tersebut ya, jadi kita bisa lampirkan atau dalam bentuk helpnya juga bisa teman-teman. Ini yang kerennya ya, dan ini sudah ada printnya juga teman-teman. Nah, oke. Kita udah save tadi ya, jadi rasanya sih keren banget sih ya. Bahkan dalam bentuk Kanban juga bisa teman-teman. Kalau kita mau bikin ya, ini defaultnya belum ada sih. Oke, oke teman-teman. Nah ini sudah berubah. Kalau tadi grup, ini tampilannya seperti ini ya, folder ya. Tapi kalau bukan grup, ini dalam bentuk titik teman-teman. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengaksesnya dalam bentuk workspace teman-teman, karena di sini kan belum ada menunya ya, walaupun kita sudah membuat dokumen type-nya tapi kita belum menambahkan workspace-nya teman-teman. Jadi kita tugas terakhirnya adalah membuat workspace. Nah ini memang sedikit ribet membuatnya di Frappe yang versi baru ya, karena saya lihat di forumnya. Jadi ketika kita masuk ke build di sini, kemudian ke workspace, ini tidak ada tombol add-nya di sini teman-teman, tidak ada tombol tambahnya. Ternyata ada di sini teman-teman, di user. Jadi di sini kemudian kita tambah atau edit new workspace di sini. Jadi ini aneh sih. Jadi saya menemukannya memang dari forumnya teman-teman ya. Jadi perpindahan mengakses workspace-nya. Jadi contohnya di sini saya akan membuat workspace baru. Jadi kita klik new di sini. Kemudian kita buat workspace namanya sim rs. Parentnya kita nggak ada parent ya karena di induknya, dan kita public. Artinya nanti semua orang bisa menggunakannya. Ini kalau ada icon yang mau kita gunakan, mau kita ubah, boleh teman-teman. Oke, kita pakai standar. Oh ini. Nggak ada ya rumah sakit. Oke, kita pakai standar aja ini ya teman-teman ya. Kita create di sini. Nah, di sini teman-teman keseruannya dimulai teman-teman ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini mau ditambahkan keterangan atau heading atau teks biasa, boleh teman-teman. Bolehlah kita tambahkan teks di sini. Sistem informasi rumah sakit prototype, oke lah. Nah, kita mau tambahkan lagi, boleh teman-teman. Nah, tambahkan untuk shortcut ke doctype kita tadi teman-teman. Jadi tipenya kita link ke doctype ke pasien. Nah, kita kasih nama apa? Contohnya daftar pasien atau master. Daftar aja deh. Daftar pasien rumah sakit. Ya, tipenya mau ditampilkan apa? List atau report builder, dashboard atau new? List aja ya. Jadi ini link nanti masuk ke listnya. Oke, kita tambahkan. Kita seret ke bawah. Oh, nggak bisa diseret teman-teman. Seharusnya bisa ya.
Oh, teksnya nggak bisa diseret. Ini diseret ke atas bisa nggak? Oh, nggak bisa teman-teman. Coba kita tambahkan lagi, shortcut lagi, tipenya doc type lagi. Di sini mas ke organisasi tadi ya, organization. Labelnya master departemen deh. Oke. Three, oke. Oke, keren. Oh, ini memang harusnya di atas ya untuk shortcut ini, teman-teman. Jadi ini kayaknya nggak perlu deh ini. Ini kita bisa, oh pindah bisa teman-teman, move up. Nah, move up. Oke. Nah, ini untuk link tergantung dari panjangnya ya. Jadi ini dalam bentuk kolom, sampai nanti panjangnya lebih, maka dia pindah ke bawah teman-teman. Oke, kita save. Oke, keren nggak teman-teman? Jadi kita sudah save di sini dan kita lihat link-linknya di sini ada master departemen sudah ada isinya 3, daftar pasien sudah ada isinya 3. Kalau kita mau edit lagi di sini boleh teman-teman, kalau mau ditambahkan chart juga boleh ya. Tapi kita belum bikin chart ya, mungkin di lain waktu kali ya. Kita tambahkan spacer juga boleh teman-teman. Wah, keren ya. Spacernya kita pindahkan ke bawah. Oke, kita save. Nah, ini ada spacernya. Jadi kalau teksnya panjang, nanti di sini ada spasinya supaya tidak terlalu berdekatan, teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Kita sudah tambahkan di sini. Kalau kita mau edit di sini, nah ini juga bisa diedit ya teman-teman ya. Kita bisa seret pindahkan ke atas. Nah, oh sorry, ini kok jadi anaknya home? Padahal seharusnya enggak ya. Coba kita edit di sini, parentnya kosongkan. Nah, oke, kita save. Nah, keren teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat workspace SIM rumah sakit. Wah, keren ya teman-teman ya. Dan ini kita save dulu atau kita discard. Oke. Nah, jadi ini sudah mode normal lagi. Nah, ini saya bisa edit-edit ini karena saya sebagai administrator ya teman-teman ya. Nanti kalau orang lain login sebagai user biasa, tentu nggak bisa mengakses menu build di sini ya teman-teman ya. Menurut saya sih keren teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah keren nggak? Apakah mempermudah pekerjaan nggak? Kalau saya sih merasa terbantu banget ya. Jadi kita tinggal lihat soalnya seperti apa, kemudian kita buat seperti apa dalam program kita teman-teman. Nah, kita balik ke sini ya teman-teman ya. Sorry, kita kembali ke build, kemudian kita masuk ke doc type, ke pasien di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bikin dalam bentuk tab ya teman-teman ya, karena di sini ada opsi untuk membuat tab nantinya. Nah, di sini dia add tab. Jadi nanti bisa dikategorikan berdasarkan tabnya teman-teman. Tapi kayaknya ini di bahasan berikutnya ya teman-teman ya. Ini sudah 1 jam lebih ini videonya ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba bikin kesimpulannya seperti biasa. Seperti apa nih? Kalau saya merasa bahwa memang masih ada kendala saat membuat new app. Ini jadi kita masih terpaksa masih menggabungkan modul kita dalam aplikasi ERP Next ini teman-teman. Karena saya membuat framework ini dalam kontainer ya, tetapi kalau nanti kita langsung menginstalasi dalam server tidak menggunakan kontainer, kita bisa menggunakan sudo, itu nanti bisa meng-create aplikasi baru teman-teman. Ini dalam kontainer ini sayangnya saya tidak bisa mengakses sudo ya. Saya nggak tahu passwordnya Frappe itu, jadi saya nggak bisa mengakses sudonya, jadi nggak bisa membuat aplikasi baru. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dalam membuat cerut, ini adalah create,
kemudian read, kemudian update dan delete itu bisa dilakukan dengan amat sangat mudah dan cepat. Bahkan layoutnya keren banget teman-teman. Layoutnya keren banget, jadi advance banget. Nanti bisa dalam bentuk tab, dalam bentuk link ke tabel yang lain. Itu keren banget sih, dan bisa kita buat dengan mudah. Dan bahkan membuat workspace itu mudah sekali ya. Bahkan nanti bisa dihias dengan image dan lain-lain tuh bisa teman-teman, dengan teks, dengan keterangan, bahkan dengan chart, dengan dashboard. Jadi kita bisa membuat dashboard misalnya pendaftaran pasien itu dalam hari itu berapa dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan mudah teman-teman. Keren banget. Dan fitur-fitur yang lain, kalau teman-teman tertarik, kita bisa bikin serialnya lebih lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas fitur-fiturnya atau membuat soal-soal yang lebih rumit itu kalau teman-teman tentu bersemangat atau berminat dengan topik bahasan kita ini teman-teman. Kalau oke, silakan kasih komen mau ya teman-teman ya, supaya saya juga bersemangat untuk membuat lanjutannya teman-teman. Nah, kurang lebih demikian dulu videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka, subscribe kalau belum, dan share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Bye.